Halo, selamat datang kembali di channel Namora Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai database file di AS400. Ya. File yang dimaksud di sini adalah file yang digunakan untuk menyimpan data ya. Jadi mirip table kalau di DBMS yang lainnya seperti di Oracle DB atau MS SQL atau mungkin di MySQL. Nah, sebagai objek, ingat ya, file ini juga disebut sebagai objek. File ini disimpan di suatu library ya, jadi sebagai bagian dari library. Kemudian di AS400 ini nanti ada dua jenis file, yaitu physical file dan satunya lagi logical file. Mengenai pengertiannya nanti akan kita langsung dibahas di bikin programnya ya. Langsung kita coba. Physical file yang ini digunakan untuk menyimpan data seperti halnya kalau kita ada file Excel itu kan ada strukturnya ya, ada kolom-kolomnya, kolom A itu misalkan nama, kolom B alamat dan seterusnya itu ini seperti itu. Atau di tabel database yang lainnya seperti tadi saya sebutkan di MySQL atau di di Oracle dan di MS SQL ya. Itu misalnya ada tabel karyawan atau tabel pelanggan. Nah, itu analoginya sama dengan SQL file di AS400. Untuk membuatnya kita siapkan dulu strukturnya ya. Jadi kita buat suatu source file penampung dulu ya. Kita gunakan command crt srcpf, kemudian library-nya punya saya nomor 1, kemudian namanya qdds-src. Nah, mengenai qdds-src itu ini nama yang standar ya, walaupun kalian nanti juga bisa ganti dengan nama yang lain. DDS itu di sini adalah sebuah singkatan ya. Jadi di AS itu ada kesepakatan atau standarnya itu DDS dikenal sebagai Data Description Specification ya, jadi DDS. Atau kalau mau lebih detail kita tekan F4 untuk melakukan promnya. Nah, kita akan membuat suatu physical file, source physical file ya, untuk menampung semua source dari contoh di sini kita akan membuat source dari physical file. Namanya adalah qdds-src, di labelnya nomor 1, kemudian panjangnya 92, ini kita bisa kosongan atau kalau mau diisi juga apa, misalkan source qdds. Oke, kita enter, kita simpan, ini udah create. Lalu kita ke membernya, kita bikin dulu rkmber pdm, kemudian nomor 1, kita masuk ke source yang tadi, yang baru kita buat, masih kosong harusnya ya, masih kosong. Lalu kita bikin F6, bikin baru dengan seperti biasa tekan F6 ya. Oke, F6 untuk kita bikin namanya, misalkan namanya apa ya, customer ya misalkan, atau ya customer ya, customer. Kemudian tipenya adalah PF ya, itu physical file maksudnya. Kemudian namanya misalkan PF customer. Oke. Kita bikin source-nya, kita bikin struktur filenya seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan CU ya, biasa source entry utility ini. Ada screen-nya ini. Mengikuti format spesifikasi yang saya sediakan. Jadi kita formatnya A untuk yang file ini. Kemudian ini ada role-nya, ada help-nya untuk mau mengisi apa. Ini tipe record-nya, namanya, dan sebagainya. Atau kita ada format untuk mengeluarkan prompt-nya. Tipenya kita kasih R untuk record ya. Untuk kita mendefinisikan record-nya. Kita namakan record-nya namanya customer. Oke, gitu aja. Lalu kita bikin lagi isi dari tiap-tiap kolomnya, feed-nya. Namanya misalkan nama ya, nama customer maksudnya. Kemudian kita tentukan datanya ya, panjangnya berapa, misalkan panjangnya 35 nih misalkan.
Oh ya, itu ada tipe-tipenya, nanti kalian sesuaikan aja. Jadi di sini ada tadi saya kosongkan karena tipenya adalah karakter ya. Ini ada tipe datanya, F4. F1 untuk menampilkan helpnya. Ini ada pack desimal, itu angka ya, dan zone desimal data juga tipenya angka, mungkin kalian juga explore lagi. Binary data, floating point, ini karakter data, jadi kita kosongkan tipenya A otomatis ya, defaultnya A. Bawahnya bisa ada lagi, nanti bisa kalian coba, ada timestamp, ada hexadecimal dan sebagainya. Untuk yang tipe data primitif yang sederhana, kita biasanya cuma A untuk apa? Untuk karakter. Kemudian juga misalkan kita akan membuat yang tipenya misalkan tanggal lahir, tipenya numerik aja kita bikin. Misalkan tanggal lahir, tipenya misalkan 8 digit maksudnya ya, 8 digit, panjang desimalnya 0. Itu menyatakan suatu jenis angka ya, semua posisinya adalah 0. Kemudian kita bisa tambah lagi alamat, misalkan alamat misalkan 40 35. Oke, kita simpan F3, yes, kita compile. Nah, hasilnya akan ke create file customer, ada di library Namura. Kalau kita WRK-OBJ, jadi sebagai objek ya, Namura 1 customer. Nah, ini adalah tadi yang baru saja kita buat ya, atau punya PF, kemudian teksnya, deskripsinya adalah customer. Nah, untuk melihatnya ya, jadi kita untuk yang mau cepat sebentar, kita tinggal run query, kemudian nama filenya langsung saja. Walaupun nanti saya perkenalkan juga query yang lebih advance ya, maksudnya nggak cuma menampilkan apa semuanya, ini menampilkan semuanya. Ini masih kosong ya. Nah, tadi kita sudah membuat file customer ya. Sebenarnya dengan command line kita juga bisa membuatnya, asalkan kita sudah mempunyai source-nya. Tadi kan kita compile ya dengan opsi 14 tadi ini ya, gini. Sebenarnya kita juga bisa bikin dengan menggunakan command crt pf ya. Kemudian diikuti dengan nama pf yang akan kita buat, misalkan customer 1 ya. Kemudian source-nya ada di mana ya? Source-nya ada di library Namura 1. Source-nya ada di filenya dds src. Kita buat, karena ini namanya beda, jadi kita harus specify source-nya namanya apa, nama source-nya. Jadi kita tekan F4 aja. Ini harusnya kita isi membernya adalah customer. Jadi ya, kita akan membuat file customer 1 berdasarkan strukturnya di file yang namanya membernya adalah customer ya. Kita enter, itu akan terbuat ya. Namun kalau kita tidak menggunakan yang sama ya, jadi kita tinggal kosongan aja tadi yang bagian membernya kita kosongkan ya. Tadi ada membernya nih, ini membernya kita kosongkan kalau kebetulan namanya adalah sama customer dan ini juga customer source-nya. Oke, kita sudah berhasil membuat file dan mengisinya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan perintah standar untuk file itu, yang bisa digunakan tuh misalnya apa ya, misalkan update data ya. Jadi kita akan mengisi filenya. Nah, ini tampilan dari data entry untuk menginput data di file yang tadi ya, customer. Misalkan namanya adalah Andi, ya. Kemudian tanggal lahirnya adalah berapa ya, 99, misalkan bulan Desember, kemudian tanggal 5 misalkan. Kemudian alamatnya misalkan Jakarta. Ada, bisa kita input, misalkan yang kedua adalah Budi. Misalkan
10 Oktober 4 Oktober Bandung. Oke, kita sudah buat dua file, kita enter ya, F3 kemudian enter, kita query lagi isinya ya, customer, ada dua. Oke, nah di sini kita bisa juga mengcopy ya, jadi selain dengan membuat file, kita juga mengcopy dari file yang sudah ada. Tadi kalau nggak salah ada dua file ya, jadi customer ada dua, yaitu customer dan customer 1. Customer 1 ini masih kosong. Nah, kita akan copy nih. Kita akan copy file ya. Customer ke customer 1. Kemudian kita kasih add ya. Karena udah ada isinya, kita akan menambahkan file dari customer ke customer 1. Kita enter. Nah, itu ada dua, dia bisa di copy ya. Kalau kita query isinya dari customer 1 akan sama dengan data yang ada di customer. Oke. Kalau kita ulang lagi nih, misalkan kita ulang lagi ya, kita enter nih, kita akan nambah lagi dua lagi berarti. Jadi nanti di customer 1 akan ada 4 data ya, 4 baris ya, 4 record ya. Nah, ini terulang lagi, diulang lagi ya. Datanya sama. Itu contoh mengcopy. Kalau kita mengcopy tapi file yang belum ada juga bisa. Jadi kita akan misalkan membuat customer 2. Jadi kita copy file F4 dari customer aja biasa ya. Kemudian ke customer 2. Nah, karena datanya belum ada, kita kasih yes ya, create filenya yes. Ini juga kita kasih add. Oke. Oh, sorry, harus spesify nama library-nya ya. Nama library-nya harus dispesify karena bikin baru. Kita bikin Namora 1. Nah, berhasil kita buat single file 2, namanya customer 2. Kalau kita query, hasilnya akan sama dengan yang di customer 1. Customer aja ya. Ada dua record. Oke. Nah, itu cara mengcopy ya. Bisa juga dengan mereplace ya. Jadi kalau kita replace juga bisa. Kita coba dengan replace F4. Kita pakai replace ya. Jadi semua isi yang ada di file tersebut akan di replace. Jadi kita akan copy dari customer 1 yang 4 data tadi, kita replace ke customer 2. Nantinya customer 2 yang tadinya 2 data akan menjadi 4 data, 4 record ya. Kemudian karena file sudah ada, kita pilih no ya, nggak usah create. Kalau diisi akan salah error. Oke, kita enter. Nah, dia akan di copy 4 ya, akan ditimpa ya, replace isi dari customer 2-nya dari data yang ada di customer 1. Nah, selanjutnya komen PF yang lain adalah kita bisa juga clear ya. Atau sebelum itu kita display deh. Kita ada komen namanya DSP PFM ya, atau display physical file member. Kalau kita tentukan parameternya dengan customer misalkan. Nah, kita akan menampilkan data customer yang dalam hexa ya. Jadi masih mungkin nggak bisa terbaca di sini, tapi pasti ada dua record ya. Ada juga kalau kita perintah dengan PF lainnya adalah dengan kita menggunakan komen clear ya, atau menghapus isinya ya, CLR PFM, clear physical file member ya. Kita F4 ini atau kita sebutkan customer, kita hapus data di customer. CLR PFM adalah clear physical file member ya. Kita akan menghapus file customer di library-nya di label atau di nomor 1 ya. Kita enter aja, itu akan terhapus isinya. Jadi kalau kita query, customer hasilnya akan kosong karena udah dihapus. Nah, tapi ini dihapus isinya saja ya, objeknya tidak dihapus. Nah, kalau menghapus filenya, selain dengan menghapus objeknya, kita juga bisa menggunakan delete file ya, DLTF ya, bisa.
Jadi filenya adalah customer, enter. Nah, itu udah dihapus customer ya. Kalau kita WRK OBJ customer bintang, yang customer aja akan sudah dihapus. Jadi tinggal customer 1 dan customer 2 ya. Jadi itu tadi komen-komen yang bisa digunakan di terkait dengan SQL file. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai SQL file dan sedikit komen-komen yang terkait. Jangan lupa untuk terus tonton channel Namura Belajar 1 ini, dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih.